Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Sekarang pembahasan kita adalah qiyas, yaitu dalil yang disepakati oleh para ulama yang terakhir, yang nomor 4. Qiyas ini kedudukannya menempati posisi keempat dari dalil-dalil yang al-muttafaq alaih, yang disepakati oleh seluruh ulama. Qiyas ini secara bahasa berarti mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain. Mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain. Misalnya mengukur tanah, mengukur sesuatu, misalnya tanah dengan sesuatu yang lain, misalnya meteran. Untuk diketahui apa? Diketahui ukurannya. Ini qiyas secara bahasa juga bisa berarti membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jadi qiyas secara bahasa ini bisa bermakna mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain, juga bisa bermakna membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ya, membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Untuk diketahui apa? Kadar perbandingan di antara keduanya. Kemudian kata qiyas ini dipakai untuk menyamakan satu hal dengan hal yang lain. Oleh karena itu, menurut istilah ulama usul, qiyas adalah menyamakan hukum atas sesuatu yang tidak ada hukumnya dengan sesuatu yang ada hukumnya di dalam nas, karena ada persamaan illah di antara keduanya, karena ada persamaan ilat. Ya, saya ulangi lagi, qiyas adalah menyamakan hukum atas suatu permasalahan yang tidak ada hukumnya dengan permasalahan yang ada hukumnya di dalam nas, karena ada persamaan illah di antara keduanya. Penjelasannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan hukum atas suatu kasus, suatu perkara di dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya perkara atau kasus pada hari Jumat, seseorang itu diperintahkan oleh Allah untuk segera mengingat Allah dan meninggalkan jual beli. Yang berarti jual beli itu hukumnya dilarang ketika adzan Jumat sudah berkumandang. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah, fas'au ila dzikrillah. Maka segeralah ila dzikrillah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wazaru, dan tinggalkanlah kalian semuanya al-bai'a, jual beli. Dan tinggalkanlah kalian semuanya jual beli jika adzan itu sudah dikomandangkan, adzan Jumat itu sudah dikomandangkan. Kemudian para mujtahid ini meneliti kasus tersebut untuk diketahui bagaimana ilah hukumnya. Ilatnya apa? Ilat itu sifat yang melekat padanya. Itu apa? Sifat yang melekat padanya itu apa? Sehingga Allah kok memerintahkan meninggalkan jual beli. Oh, ilahnya adalah aktivitas jual beli bisa menjadikan seseorang itu apa? Tidak segera berzikir kepada Allah, juga dapat menjadikan ia meninggalkan kewajiban sholat Jumat. Padahal sholat Jumat itu wajib dilakukan secara berjamaah dengan berbagai prasyarat-prasyarat tertentu dan tidak boleh dilakukan sendirian. Jadi ilahnya itu apa? Ilahnya kita dilarang jual beli, ya, setelah digali oleh para ulama. Oh, ilahnya itu dikhawatirkan kita nanti akan meninggalkan sholat Jumat. Ya, dia akan meninggalkan sholat Jumat, atau kita tidak segera berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada satu waktu para mujtahid ini mendapati kasus lain yang berbeda, tapi ilahnya sama, misalnya aktivitas rapat, kuliah, akad nikah, dan aktivitas-aktivitas yang lain. Ilatnya sama-sama bisa menjadikan seseorang itu lupa zikir dan menjadikan seseorang itu tidak mendapati sholat Jumat. Jika seseorang diharuskan meninggalkan jual beli pada saat adzan, maka ia juga diharuskan meninggalkan aktivitas-aktivitas yang lainnya tadi tersebut. Diharuskan meninggalkan rapat, kuliah, akad nikah, dan lain sebagainya ketika adzan Jum'ah berkumandang. Ini namanya qiyas. Menyamakan hukum aktivitas rapat, kuliah, akad nikah, dan lain-lain ketika adzan Jumat berkumandang dengan menyamakan dengan jual beli.
Jika hukum jual beli dilarang oleh Allah pada saat adzan Jumat, maka aktivitas-aktivitas tersebut juga dilarang. Sebab sama-sama bisa menjadikan seseorang tidak bersegera zikir kepada Allah atau menjadikan seorang itu tidak dapat menjumpai sholat Jumat. Kias ini oleh para mujtahid, kias ini oleh seorang mujtahid, atau kias ini dilakukan oleh seorang mujtahid dengan meneliti hukum suatu masalah yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Setelah itu dicari ilahnya atau dicari penyebabnya. Penyebabnya itu apa? Ya, jadi kias itu terjadi, kias itu dicari apa? Dicari ilahnya. Ya, dicari ilahnya itu apa? Penyebabnya itu apa? Kemudian dibandingkan dengan masalah baru yang belum ada hukumnya. Bila ada kesamaan ilah, maka hukumnya sama. Hadratus Syekh Imam Syafi'i yang wafat pada tahun 820 Masehi itu adalah ulama pertama yang merumuskan metode kias ini secara jelas dan terukur. Jadi sebelumnya kias itu sudah ada tapi belum terlalu jelas, belum terlalu terukur. Maka Hadratus Syekh Imam Syafi'i ini ulama pertama kali yang merumuskan metode kias secara jelas dan terukur. Oleh sebab itu, agar kias menjadi kias sahih bukan kias fasid, maka kias harus memenuhi rukun-rukunnya agar kias itu bisa dikatakan sebagai kias sahih bukan kias fasid. Oleh sebab itu, apa rukun-rukun kias? Rukun-rukun kias yang harus dipenuhi antara lain ada 4. Yang pertama adalah al-aslu, yang kedua hukmul asli, yang ketiga al-far'u, dan yang keempat adalah al-illah. Ini rukun-rukun kias. Jadi rukun kias itu ada 4. Yang pertama adalah al-aslu atau pokok perkara. Yang kedua adalah hukmul asli atau hukum pada pokok perkara. Kemudian yang ketiga adalah al-far'u atau disebut dengan cabang perkara. Yang keempat adalah al-illah atau sifat yang ada pada pokok perkara. Pertama, al-aslu atau pokok perkara. Nih, jadi rukunnya yang pertama itu al-aslu atau pokok perkara. Disebut pokok perkara yang menjadi tempat penyerupaan. Dia disebut pokok perkara karena menjadi tempat penyerupaan, yakni perkara yang hukumnya itu disebutkan dalam nas Al-Quran. Misalnya kayak khomer, ya khomer itu namanya pokok perkara. Sebab apa disebutkan dalam Al-Quran? Innamal khomru wal maisiru wal ansobu wal azlamu ila akhiril ayah. Makanya perkara-perkara yang disebutkan dalam nas Al-Quran dan hadis itu disebut al-aslu atau bisa diterjemahkan menjadi pokok perkara. Misalnya mengatakan uf itu pokok perkara. Sebab ada dalam Al-Quran ada mengatakan uf kepada orang tua itu wala taqul lahuma uffin. Nah, karena disebutkan dalam Al-Quran maka disebut pokok perkara atau al-aslu. Ini rukun. Jadi rukunnya kias harus ada al-aslu, ada pokok perkara yang disebutkan dalam Al-Quran. Misalnya jual beli yang tadi disebutkan di atas, ya, itu namanya pokok perkara atau al-aslu karena disebutkan dalam nas Al-Quran. Ini misalnya khamr. Khamr adalah minuman keras yang terbuat dari anggur. Jadi kalau ada orang ngomong khamr itu kalau dikenal sesuatu minuman keras dan dia itu terbuat dari anggur, itu namanya khamr, ya, namanya khamr. Kemudian rukun yang kedua, rukun kias yang kedua adalah hukmul asli. Hukmul asli itu hukum yang ada pada pokok perkara. Hukum yang ada pada pokok perkara, yaitu hukum syarak pada pokok perkara yang disebutkan di dalam nas. Misalnya hukumnya haram, ya, misalnya hukumnya haram. Dari mana haram? Ya, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton fajtanibuhu. Fajtanibuhu, maka jauhilah, maka hindarilah. Ini bisa bermakna haram kalau kita konsumsi, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita menghindari, menjauhi minuman khamr yang bermakna haram. Ini. Jadi ada hukmul asli, hukum pada pokok perkara. Ya, di atas hukumnya bagaimana? Mengatakan uf itu perkaranya. Sementara kalau orang mengatakan uf maka hukumnya adalah haram atau tidak boleh. Apa dalilnya? Wala taqul lahuma uffin, wala taqul, dan janganlah kalian mengatakan lahuma kepada keduanya
yaitu kedua orang tua, ufin, mengatakan uf, maka hukumnya dilarang. Jadi ada al-aslu, ada pokok perkara, kemudian yang kedua ada hukmul asli atau hukum pada pokok perkara. Hukumnya apa? Misalnya haram, wajib, sunnah, mubah, makruh dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga adalah al-far'u. Al-far'u ini disebut cabang perkara, ya. Jadi ada pokok perkara, ada hukum perkara, ada cabang perkara. Atau dalam bahasa Arabnya ada al-aslu, ada hukmul asli, ada al-far'u. Yang al-far'u ini cabang perkara yang hendak diserupakan dengan pokok perkara yang hendak dikiaskan. Yaitu perkara yang hukumnya tidak disebutkan di dalam nas, tapi ada keserupaan dengan pokok perkara yang hukumnya disebutkan dalam nas. Misalnya seperti heroin, itu namanya al-far'u. Ya, kokain itu namanya al-far'u, ganja itu namanya al-far'u karena tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Ya, itu namanya al-far'u. Kemudian yang keempat, rukunnya adalah al-illah. Al-illah adalah sifat yang ada pada pokok perkara. Ya, sifat yang ada pada pokok perkara atau sebab. Yang karena sifat tersebut Allah Subhanahu wa taala membuat keputusan hukumnya. Misalnya apa? Misalnya sifat yang ada pada khamr itu memabukkan. Maka memabukkan ini jadi illah. Ya, jadi illah. Atau misalnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita untuk mengatakan uf kepada orang tua. Kenapa Allah kok melarang kita mengatakan uf, kok dilarang oleh Allah? Oh, karena menyakiti. Sebab sifat yang ada di dalam mengatakan uf itu adalah bisa menyakiti orang tua. Oleh karena itu menyakiti ini jadi illah. Jadi illah larangan orang untuk mengatakan uf. Sementara apa? Sementara ada perbuatan-perbuatan lain yang bisa menyakiti orang tua selain uf, maka perbuatan-perbuatan yang lain namanya al-far'u, yaitu cabang dari perkara tersebut yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam pada itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan minuman khamr, mengharamkan minum khamr. Khamr diharamkan ilatnya karena memabukkan. Mabuk bisa merusak jiwa dan raga manusia. Heroin diserupakan dengan khamr karena sama-sama memabukkan, yang berbahaya bagi jiwa dan raga manusia. Karena sama-sama memabukkan, maka hukumnya heroin sama dengan hukumnya khamr, yaitu sama-sama haram. Ini contohnya kias. Ya, contohnya kias. Jadi mengkiaskan heroin kepada khamr. Oleh karena itu kalau ada orang mengatakan bagaimana hukumnya heroin? Hukumnya heroin adalah haram. Berdasarkan apa? Berdasarkan kias. Kias pada apa? Kias pada khamr. Bagaimana hukumnya memukul orang tua? Hukumnya haram. Berdasarkan apa? Berdasarkan kias. Kias pada apa? Kias pada mengatakan uf pada orang tua. Bagaimana hukumnya kuliah ketika adzan Jumat juga berkumandang? Dilarang, haram. Berdasarkan apa? Berdasarkan kias. Kias pada apa? Kias pada jual beli, ya. Wadharu al bai'ah. Oleh karena itu contoh-contoh kias yang lain misalnya saja mengatakan uf yang tadi sudah saya sebutkan, ya, dan lain sebagainya. Kemudian syarat-syaratnya al-aslu. Jadi tadi ada rukun-rukunnya kias, tadi ada al-aslu, ada al-far'u, ada hukmul asli, ada al-illah. Sekarang bagaimana syarat-syaratnya al-aslu? Ya, harus memenuhi itu syarat-syaratnya al-aslu atau syarat-syaratnya pokok perkara. Syaratnya al-aslu yang pertama itu al-aslu tidak termansuh atau tidak terhapus, itu syarat yang pertama. Jadi syarat yang pertama, perkaranya itu tidak dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak termansuh, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, hukum pada al-aslu harus hukum syara' yang bersifat amaliyah, yang disebutkan di dalam nas, yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian syarat yang ketiga, hukum pada al-aslu bukan hukum perkecualian. Ya, hukum pada perkara bukan perkara perkecualian. Ya, bukan hukum perkecualian. Misalnya apa? Kebolehan apa Rasulullah beristri lebih dari 4. Ini khusus untuk Nabi. Khalisatan laka min dunil mu'minin. Khalisatan khusus laka untukmu Muhammad min dunil mu'minin, dan tidak boleh untuk orang-orang mukmin yang lain.
Jadi tidak bisa misalnya mengkiasnya, misalnya saja perkara boleh menikah lebih dari 4 ini dibolehkan, alasannya adalah kias kepada Nabi. Ini nggak boleh. Sebab apa? Sebab boleh menikah lebih dari 4 ini khalisatan laka min dunil mu'minin, khusus untuk Nabi, namanya hukum perkecualian. Hukum perkecualian tidak bisa dijadikan sebagai tempat untuk mengkiaskan sesuatu. Ini syarat-syaratnya al-aslu atau pokok perkara. Kemudian syarat-syaratnya al-far'u atau cabang perkara, syarat-syaratnya yang pertama, tidak ada hukumnya dalam nas. Jika ada hukumnya dalam nas, berarti dia jadi al-aslu bukan al-far'u. Syaratnya al-far'u itu tidak ada dalam nas, tidak disebutkan dalam nas. Kalau sudah disebutkan dalam nas, maka tidak boleh dikiaskan. Ya, tidak boleh dikiaskan. Kok ada nasnya tetapi seorang tuh tetap memaksa mengkiaskan, maka kiasnya adalah kias yang batal. Ya, kias yang batal. Karena apa? Karena sudah ada ketetapan di dalam nasnya. Jadi syarat-syaratnya far'u adalah adalah tidak ada dalam nas. Kemudian yang kedua, ilah yang ada di far'u, yang ada di cabang perkara, harus sama dengan ilah yang ada dalam pokok perkara. Ilah yang ada di al-far'u itu harus sama dengan ilah yang ada di al-aslu. Jika tidak ada kesamaan ilah, maka proses kias tidak terwujud. Jika dipaksakan, maka kiasnya namanya kias fasid, karena tidak ada keserupaan dalam hal ilah. Jadi antara al-far'u sama al-aslu itu harus ada kesesuaian, harus sama, ilahnya itu harus sama. Ya, ilahnya itu harus sama. Kemudian hukum cabang perkara harus sama dengan hukum pokok perkara. Jadi hukumnya al-far'u harus sama dengan hukumnya al-aslu. Jika al-aslu haram, maka far'unya juga haram. Jika al-aslunya halal, maka al-far'unya juga halal. Jika al-aslunya wajib, maka al-far'unya juga wajib. Jika al-aslunya itu makruh, maka al-far'u juga makruh. Jadi al-far'u itu mengikuti al-aslu dalam hal hukumnya. Jika sekali lagi ada kesamaan illah, ada kesamaan sebab atau sifat yang melekat pada al-aslu. Ya, ini jika ada kesamaan ilah. Kemudian syarat-syaratnya ilah, ya, syarat-syarat ilah dalam hal ini pencarian ilah itu harus cermat dan teliti. Ya, orang kalau mencari ilah itu harus cermat dan teliti agar seseorang tidak salah dalam menggunakan kias. Makanya syarat-syaratnya ilah antara lain, ilah harus sesuai dengan tujuan hukum Islam. Ilah harus sesuai dengan maqasidus syariah al-islamiyah. Harus sesuai dengan tujuan-tujuan umum pembentukan hukum Islam. Apa itu tujuan umumnya? Apa itu tujuan syariat itu? Tujuannya syariat Islam adalah jalbul masoleh wa dar'ul mafasid. Intinya tujuannya syariat Islam adalah jalbul masoleh wa dar'ul mafasid. Intinya adalah jalbul masoleh, meraih kebaikan, wa dar'ul mafasid, dan menolak kerusakan itu bahaya. Jadi intinya syariat Islam itu. Kenapa orang tidak boleh zina? Karena dalam rangka darul mafasid, menolak bahaya. Kenapa seseorang wajib sholat, wajib puasa? Dalam rangka jalbul masoleh, untuk meraih kebaikan. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah berarti jalbul masoleh, apa yang dilarang oleh Allah berarti darul mafasid. Jadi tujuannya syariat itu. Oleh karena itu ilah sekali lagi ilah harus sesuai dengan maqasid, harus jalbul masoleh wa darul mafasid. Contohnya khamr yang tadi sudah disebutkan ya, khamr. Kenapa khamr diharamkan? Karena darul mafasid, menolak bahaya. Apa itu? Memabukkan itu bahaya. Bahaya untuk jiwa, bahaya untuk raga. Apalagi kalau sangat memabukkan, wah itu luar biasa bahayanya. Seperti heroin, itu Masya Allah bahayanya luar biasa itu. Bukan hanya sekedar memabukkan saja, itu merusak akal, merusak jiwa, raga, dan lain sebagainya. Dampaknya lebih kuat daripada minum khamr, ya, daripada minum khamr. Ini yang pertama, syarat yang pertama ilah, yaitu sesuai dengan maqasidus syariah al-islamiyah. Kemudian yang kedua, syarat ilah yang kedua, ilah harus terdeteksi dengan jelas dan terang. Tidak boleh ilah itu samar dan tersembunyi, tidak boleh. Jadi ilah itu harus jelas, harus terdeteksi dengan jelas dan terang.
Ya, kemudian syarat yang ketiga, ilah tidak boleh bertentangan dengan nas. Ya, terus bagaimana cara-cara untuk mengetahui ilahnya? Cara-caranya antara lain, yang pertama melalui petunjuk-petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah, baik secara implisit ataupun secara eksplisit, baik secara tersurat ataupun secara tersirat, baik secara tegas ataupun tidak tegas. Jadi melalui petunjuk-petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah, ya, melalui petunjuk-petunjuk. Kemudian yang kedua, cara-cara mengetahui qiyas antara lain melalui ijma ulama. Jadi ulama itu telah, misalnya ada ilah yang tersembunyi, kemudian ada ulama yang berijtihad ini ilahnya begini, kemudian ulama yang lain atau mujtahid yang lain itu setuju, oh ya ini ilahnya begini, itu juga bisa diketahui ilahnya itu apa, yaitu melalui ijma mujtahid atau ijma ulama. Kemudian yang ketiga, ilah juga bisa diketahui melalui ijtihad dari seorang mujtahid. Setelah mujtahid itu merenungkan kenapa ini kok begini, ilahnya apa, dicari, oh ilahnya ini. Maka itu juga seseorang bisa mengetahui ilah hukum dari suatu perkara itu apa. Ini terkait masalah syarat-syarat pada al-aslu, pada al-far'u, kemudian pada al-illatu. Kemudian kita akan membicarakan tentang macam-macamnya qiyas. Ya, karena kan ada toh qiyas itu ada yang kuat, ada yang qiyas lemah, ada yang qiyas yang sedang dan lain sebagainya. Oleh karena itu ditinjau dari sisi kekuatan illah, ya, kekuatan illah, kekuatan sebab atau kekuatan sifat yang ada di dalam al-aslu, kenapa kok diharamkan, kenapa diwajibkan dan lain sebagainya. Maka ditinjau dari sisi kekuatan illahnya ini, qiyas itu ada 3 macam. Ada namanya qiyas aulawi, ada namanya qiyas musawi, ada namanya qiyas adna. Jadi ada 3 macam, ya, ditinjau dari sisi kekuatan ilahnya itu. Ada qiyas aulawi, ada qiyas musawi, ada qiyas adna. Qiyas aulawi di mana ilah yang ada pada al-far'u itu lebih kuat daripada ilah yang ada di al-aslu. Jadi qiyas aulawi itu qiyas yang kadar kekuatan ilahnya, kadar kekuatannya yang ada di al-far'u itu lebih kuat, lebih hebat, lebih dahsyat daripada ilah yang ada di al-aslu. Contohnya apa? Contohnya larangan memukul kepada orang tua. Memukul ini al-far'u, sebab tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada itu mengatakan uf. Mengatakan uf itu namanya al-aslu. Sementara memukul itu namanya al-far'u. Lah, memukul ini ilahnya, apa ilahnya itu? Ilahnya adalah menyakiti. Memukul ini jauh lebih menyakiti daripada mengatakan uf. Jika mengatakan uf saja tidak boleh, apalagi memukul. Ini namanya qiyas aulawi. Ya, namanya qiyas aulawi. Atau misalnya saja mengkiaskan heroin dengan khamr. Khamr haram, ilahnya apa? Memabukkan. Heroin juga haram, ilahnya apa? Memabukkan. Karena sama-sama memabukkan, maka heroin sama dengan khamr. Tapi memabukkan di heroin, kadar memabukkan di heroin sama kadar memabukkan di khamr itu lebih dahsyat di heroin. Jika khamr saja yang hanya sekedar memabukkan, ya efek negatifnya, efek kerusakannya tidak sehebat yang ada di heroin, itu saja diharamkan. Apalagi heroin yang efek kerusakannya itu lebih hebat daripada khamr. Ini namanya qiyas aulawi, yaitu mengkiaskan heroin pada khamr, di mana ilah bahaya yang ada di atau memabukkan yang ada di heroin itu lebih kuat daripada apa? Daripada memabukkan yang ada di khamr, ya, yang ada di khamr. Ini namanya qiyas aulawi, di mana al-far'u, ilah yang ada dalam al-far'u itu lebih kuat daripada ilah yang ada di al-aslu. Kemudian yang kedua, qiyas musawi. Qiyas musawi itu ilah yang ada di cabang atau di al-far'u itu sama kekuatannya dengan ilah yang ada di al-aslu, podo, sama. Jadi sama, tidak ada yang lebih kuat dan tidak ada yang lebih lemah. Jadi antara ilah yang di al-far'u dengan ilah yang ada di al-aslu itu sama, sepadan. Contohnya apa misalnya? Contohnya misalnya membakar harta anak yatim, yang dikiaskan dengan memakan harta anak yatim. Al-aslu adalah memakan harta anak yatim. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala diharamkan untuk memakan harta anak yatim. Wala ta'kulu amwalal yatama zulman ila akhiril ayah. Janganlah kalian makan harta anak yatim secara zalim.
Ilahnya apa? Ilahnya bisa menghabiskan harta anak yatim. Ilahnya adalah bisa melenyapkan hartanya anak yatim. Kemudian bagaimana dengan membakar harta anak yatim? Juga tidak boleh, karena apa? Dengan membakar harta anak yatim juga melenyapkan hartanya anak yatim. Maka sama-sama melenyapkan. Membakar ya melenyapkan harta anak yatim, makan juga bisa melenyapkan atau menghilangkan harta anak yatim. Karena sama-sama, maka hukumnya sama. Jika memakan hukumnya haram, maka membakar harta anak yatim juga haram. Nah, ilah yang ada dalam membakar sama ilah yang ada dalam memakan itu sama, ilahnya itu kadarnya itu sama, sama-sama menghilangkan. Tidak ada yang lebih kuat dan tidak ada yang lebih lemah. Ini namanya kias musawi, sama atau sepadan. Kemudian yang ketiga ada namanya kias adna. Kias adna itu ilah yang ada pada cabang, kekuatannya itu lebih kecil, lebih lemah daripada ilah yang ada di pokok. Ini lawannya aulawi. Kalau aulawi tadi, kias aulawi tadi, ilahnya yang ada di al-far'u lebih kuat daripada ilah yang ada di al-aslu. Kalau adna ini, kalau kias adna ini, ilah yang ada di al-far'u itu lebih kecil dibanding dengan ilah yang ada di al-aslu. Ini contohnya misalnya seperti minum bir yang dikiaskan dengan minum khamr. Kekuatan memabukkan pada minuman khamr misalnya lebih kuat dibandingkan dengan minum bir, atau minum bir atau bir itu kadarnya itu di bawah khamr misalnya. Ini ya misalnya. Kita juga nggak sama-sama tidak tahu bagaimana rasanya bir dan khamr ya. Kira-kira seperti itulah. Ini hanya untuk ilustrasi, untuk gambaran. Kemudian ditinjau dari sisi kejelasan ilah. Ya, tadi ditinjau dari sisi kekuatan ilah. Ya, sekarang ditinjau dari sisi kejelasan ilah. Maka ada dua macam kias. Ada namanya kias jali, ada namanya kias khofi. Ada namanya kias jali, ada namanya kias khofi. Kias jali itu kias di mana ilahnya sangat jelas dan kuat, namanya jali. Jali itu kuat, jelas. Jadi ilahnya itu jelas, ilahnya itu kuat. Maka disebut kias jali. Kemudian yang kedua kias khofi. Kias khofi itu ilahnya itu cukup lemah dan kurang jelas. Namanya kias khofi. Ini misalnya aja kias jali itu ya, antara kias jali sama kias khofi. Misalnya kias jali itu ya kayak tadi ya, contoh-contohnya di atas semuanya tadi itu namanya kias jali. Itu jelas, itu ilahnya jelas, transparan, tegas dan lain sebagainya. Ya. Jadi contoh-contoh yang saya sampaikan di atas tadi semuanya itu adalah kias jali. Ya, atau contoh yang lain misalnya perbandingan antara kias jali sama kias khofi. Misalnya begini, kias jali itu larangan wanita haid membaca Al-Quran yang dikiaskan dengan larangan bagi mereka untuk beribadah sholat. Ilahnya sama-sama ibadah yang diharuskan dalam keadaan suci. Jadi wanita yang haid itu dilarang untuk membaca Al-Quran. Dalilnya apa? Dalilnya kias. Kias pada apa? Kias pada larangan wanita haid itu melakukan sholat. Karena wanita haid itu tidak boleh melakukan sholat. Ya, tidak boleh melakukan sholat. Hatta yadhurna, sampai mereka itu apa? Sampai mereka itu suci. Ya, suci. Kalau memaksa sholat maka hukumnya haram. Maka wanita yang baca Al-Quran ini dikiaskan dengan ibadah sholat. Ya, karena sama-sama apa? Sama-sama ibadah. Membaca Al-Quran ya ibadah, sementara sholat juga ibadah. Jadi ilahnya itu ibadah. Ya, ilahnya itu ibadah kepada Allah. Syaratnya ibadah yang ritual adalah harus suci. Maka jika wanita haid itu sholat dilarang, maka membaca Al-Quran juga dilarang. Ya, karena dikiaskan dengan orang sholat baca Al-Quran itu. Ini namanya kias jali, kias yang kuat. Ya, kuat. Kemudian yang kedua kias khofi. Kias khofi itu ilahnya lemah dan kurang jelas. Ya, misalnya contoh lagi, wanita yang haid tadi tidak dikiaskan pada orang yang sedang sholat, orang yang sholat, atau tidak dikiaskan dengan ibadah sholat, tapi dikiaskan dengan zikir kepada Allah. Ya, jadi membaca Al-Quran tidak dikiaskan dengan sholat, tapi membaca Al-Quran dikiaskan dengan zikir kepada Allah. Jika orang zikir kepada Allah tidak harus suci, maka berarti orang yang haid itu boleh membaca Al-Quran. Karena apa? Karena sama-sama zikir. Kalau zikir itu tidak harus suci, maka membaca Al-Quran juga tidak harus suci, karena sama-sama zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tetapi kias ini sekali lagi kias ini lemah, kias ini kurang jelas ilahnya juga cukup lemah. Makanya harus memilih kias jali dan meninggalkan kias khofi. Tetapi ada juga beberapa ulama itu yang memilih kias khofi, meninggalkan kias jali karena ada kebaikan. Ya ini yang dimaksud dengan istihsan. Insya Allah bab istihsan nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ada juga yang memilih wanita haid itu tetap boleh membaca Al-Quran. Alasannya apa? Alasannya adalah istihsan. Ya, alasannya adalah istihsan, dikiaskan kepada orang yang apa? Orang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan kias jali dan mengambil kias khofi karena ada kebaikan di dalamnya. Demikian penjelasan kias. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ilmu yang manfaat kepada kita semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.